Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Hayatra Rezeki. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Pertambangan, Fakultas Teknik. Baiklah, pada pertemuan kali ini yaitu saya di sini ingin menyampaikan hasil laporan tentang mengukur garis lurus terhalang bangunan, yaitu materi survei pemetaan. Dilaksanakan pada hari dan tanggal yaitu hari Rabu 28 September 2022. Lokasi di samping gedung elektro. Cuaca pada saat itu ya hujan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan dari ujung ke ujung. 2. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangannya di tengah. Dasar teori, bila antara ujung titik P dan Q dapat suatu bangunan yang berupa rumah atau tanaman, hingga satu titik ujung tidak terlihat oleh titik ujung lainnya. Pembuatan garis lurus PQ dengan menentukan titik-titik di antaranya P dan Q dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam mengukur jarak antara titik, dua titik bisa terlihat dan bisa diukur dengan menggunakan yalon bantu. Memasang yalon bantu di antaranya dua titik ini, kesulitannya yaitu apabila mengukur yalon suatu dengan yang lain tidak menggunakan yalon bantu, maka kesalahan akan mudah terjadi karena jarak terlalu jauh. Apabila tidak menggunakan yalon bantu, maka pengukuran ini akan sedikit lebih mudah disebabkan jarak yalon satu dan yang lainnya bisa diukur karena jaraknya pendek. Dengan adanya jalon bantu tersebut, dan jika jarak jalon bantu tersebut lebih dekat pun lebih akurat pengukurannya dibanding dengan tidak menggunakan jalon bantu. Rumus yang kita gunakan ialah rumus Pythagoras. Yang C, alat dan bahan. Alat yang kita gunakan yang pertama ialah helm, rompi, pita ukur, yalon, pen ukur, jas hujan, kompas, dan sepatu. Untuk keselamatan kerja, kita menggunakan helm safety, memakai rompi, memakai sepatu, dan langkah-langkah kerjanya yaitu pertama persiapan. Persiapan yang pertama kita mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Persiapan yang kedua yaitu buat bon alat dan tanda tangan dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Persiapan ketiga yaitu pergi ke lokasi praktek dan ikuti arahan dari pembimbing. Cara kerjanya yaitu pertama membuat garis lurus PR dengan menancapkan yalon di titik P dan R. Yang kedua, menancapkan yalon di titik S dan membuat QS tegak lurus terhadap PR diperoleh segitiga siku-siku PQS. Tancapkan yalon pada titik A, B, C, dan D sehingga didapat garis lurus P besar, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, S besar, dan R. Ukur jarak PS, QS, PA, PB, PC, dan PD dengan rumus perbandingan sisi segitiga, yaitu A berbanding Q sampai dengan S. Setelah jarak A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C besar, dan D kecil D besar diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis PS sesuai dengan jarak yang menentukan titik A, B, C, dan D. Sketsa. Untuk sketsa kita buat pada gambar. Yang selanjutnya itu data praktikum. Titik PQ yaitu jaraknya 9,21 meter. QR yaitu 2,70 meter. SR yaitu 1,87 meter. SQ yaitu 1,99 meter. PR yaitu 8,89 meter. PS yaitu 9,22 meter. PA yaitu 1,34 meter. PB yaitu 2,25 meter. PC yaitu 2,4 meter. PD yaitu 6,36 meter. PA yaitu 1,38 meter. PB 2,32 meter. PC 2,47 meter. PD 2,52 meter. Untuk gambar yaitu berada pada kertas milimeter block. Yang K kesimpulan.
Satu, untuk mengukur garis lurus terhalang bangunan dapat menggunakan rumus Pythagoras. Dua, menempatkan titik A sejajar dengan A kecil dan B besar sejajar dengan B kecil, C besar dan sejajar dengan B kecil hingga membentuk sudut siku-siku. Tiga, untuk menempatkan nyalon harus sejajar. Empat, panjang PR dapat kita ukur menggunakan pita ukur. 5. Penggambaran peta menggunakan skala 1:100. Saran, kita harus teliti dalam setiap pengukuran dan perhitungan agar hasil yang didapat lebih akurat. 2. Harus hati-hati dalam melaksanakan praktikum, menggunakan rumus sesuai di setiap perhitungan. 4. Ikuti arahan pembimbing praktikum. M yaitu dokumentasi dilampirkan di bawah. Baiklah, itulah hasil laporan praktikum tentang survei pemetaan saya. Kalau ada salah jangka, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.